Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan acara kita pelatihan penggunaan media sosial untuk isu kesejahteraan sosial. Bapak Ibu, setelah tertunda berapa bulan ya, rencana kan kita selesai Juni ya harusnya ya, sudah tertunda 2 bulan. Ini akan kita lanjutkan, malah cukup waktu bagi narasumber kita dari Solo Pos untuk mengevaluasi hasil karya Bapak Ibu, dan sudah ada hasilnya dengan beberapa catatan, sudah dipilih beberapa yang terbaik. Namun kali ini yang terbaik bukan berarti yang lain tidak baik ya. Kebetulan pada durasi yang sama dari hasil karya yang dikumpulkan nilainya lebih tinggi dari yang lain, begitu nanti akan diumumkan. Nah, berdasar karya yang Bapak Ibu sudah kumpulkan itu dievaluasi oleh Pak Faul dan Mas Danang, yang nanti akan diuraikan di bagian mana Bapak Ibu itu perlu untuk mengupgrade begitu ya, mengupgrade, kemudian di bagian mana yang perlu catatan, sehingga Bapak Ibu ini sebagai pasukan media sosial dari OPD pemerintah Kota Magelang akan lebih dipertajam lagi keahliannya dari pertemuan ini. Kemudian nanti juga ada tindak lanjut ya, rencana tindak lanjut yang setengah diwajibkan untuk ditulis di siang hari ini, dan nanti itu menjadi bahan laporan kepada Bapeda, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, yang nanti akan diteruskan kepada OPD Bapak Ibu masing-masing. Begitu yang saya bisa antarkan. Selanjutnya nanti langsung akan dihandle oleh Mas Faul dan Mas Danang. Bapak Ibu berinteraktif secara bebas berdasar dari pengalaman yang sudah dilakukan, di mana hal-hal yang ingin ditanyakan, hal-hal yang ada kesulitan dan sebagainya, silakan nanti didiskusikan dengan bebas. Ngaten nggih kira-kira Mas Faul, Mas Danang, dan Pak Indra dari Bapeda mungkin akan menambahkan. Monggo wakil dari Bapeda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bu Rudiana dari UNS, juga para narasumber dari Solo Pos. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari UNS dalam penelitian uji coba model untuk bansos untuk pengurangan kemiskinan. Atas kesempatan yang telah diberikan, atas ilmu yang telah diberikan, kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi, karena kita menyadari bahwa kemiskinan adalah butuh kerja kita bersama untuk bisa mengentaskan atau menghilangkan kemiskinan. Untuk selanjutnya tadi kata kuncinya dari kegiatan ini sebenarnya adalah tindak lanjut ya. Jadi kami harapkan agar keterampilan atau ilmu yang didapatkan ini bisa diteruskan, enggak hanya berhenti pada kegiatan ini saja, tapi tetap bisa dilanjutkan untuk waktu-waktu yang ke depan. Mungkin demikian saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo sepenuhnya Mas Faul dan Mas Danang ya, kami persilahkan untuk menghandle forum. Monggo Mas. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik ya. Saya nggak tahu, Magelang sekarang level berapa ini? 3, jadi sama seperti Solo. Rada-rada aman lah untuk menggelar pertemuan daring. Tapi walaupun
kita sudah masuk ke level 3, jangan lengah, tetap aja kita jaga protokol kesehatan. Karena kadang-kala waktu kita ngobrol-ngobrol kayak gini, rada-rada apa namanya lengah kayak gitu ya. Sehingga yang kita jalankan pada hari ini semoga tidak menimbulkan apa namanya hal-hal yang negatif bagi kita. Pada pagi hari ini kita akan diskusi, lebih banyak ngobrol. Setelah sekian lama kita ngobrol melalui grup WA, melalui apa namanya chat dan sebagainya. Nah, dan kita sudah menjalani yang sudah kita lakukan selama beberapa bulan ya, dari mulai pertemuan pertama, kemudian kita juga berlatih, kemudian melakukan evaluasi dan sebagainya. Kita akan melakukan apa ya, review secara keseluruhan. Ini mungkin pertemuan terakhir dari bagian paket program kita. Tapi setelah ini tetap aja kita tetap bersilaturahmi, berhubungan dan sebagainya. Tapi untuk program ini adalah pertemuan terakhir. Karena itulah dalam pertemuan terakhir ini kita akan melakukan review diskusi apa yang sudah kita jalan ini, apakah sudah sesuai dengan harapan belum, atau ada hal yang perlu diperbaiki atau enggak, atau ada evaluasi apa seperti itu. Nah, ada dua hal yang akan kita jalani pada pertemuan pagi sampai nanti. Yang pertama adalah kita akan melakukan evaluasi bareng-bareng. Bapak Ibu, teman-teman sudah menyampaikan materi melalui grup WA, juga sudah diunggah ke apa namanya ke platform masing-masing ya. Dari sekian banyak ini sudah semua atau ada yang belum? Ada yang belum? Gimana Mbak? Gimana? Udah kan? Oh, ada yang belum? Kayaknya sudah semua ya. Nah, ada berapa ya? Sekian belas konten yang sudah diunggah dan sudah didiskusikan. Tapi di luar itu saya kira teman-teman juga sudah mengunggah konten-konten yang lain ya. Orang mungkin kan tidak bermain medsos atau mengunggah konten di medsos OPD masing-masing. Tetapi pasti mereka teman-teman sudah mengunggah. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi itu. Itu yang pertama, kita evaluasi bareng-bareng. Kita diskusikan bareng-bareng. Bisa jadi saya sudah merasa membuat konten yang bagus, tapi jangan-jangan kalau menurut orang lain ada kekurangan dan sebagainya. Makanya kita perlu evaluasi dari orang lain. Kadang-kadang saya juga mengalami seperti itu. Dan yang paling banyak yang suka ngeritik biasanya orang terdekat kita. Saya bikin tulisan, tapi kemudian tulisan saya mesti dikritik sama istri saya. Kok ini, mesti ada sesuatu yang kurang baik menurut dia. Padahal saya sudah menulisnya dengan asumsi saya sudah baik gitu. Karena itulah perlu ada penilaian dari orang lain. Kemudian yang kedua, setelah kita akan melakukan evaluasi bareng-bareng, teman-teman akan melakukan RTL, merencanakan RTL, menentukan rencana tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjut. Kira-kira apa setelah pelatihan ini? Eman-eman kalau misalnya pelatihan ini selesai, ya udah saya goodbye kayak gitu aja. Kita bisa merencanakan lebih baik lagi. Apa yang sudah kita dapatkan di pelatihan ini, di workshop ini bisa bermanfaat bagi teman-teman secara pribadi maupun OPD tempat teman-teman bekerja atau lembaga tempat teman-teman beraktivitas. Dua hal itulah yang akan kita lakukan. Gitu ya kawan-kawan ya. Kita nggak ada materi. Saya nggak menyiapkan Mas Danang juga nggak menyiapkan materi apa-apa. Kita hanya akan mendengarkan dan kita akan diskusi bareng. Gitu ya. Ada dua sesi itu, dua agenda itu. Nah, yang pertama yang akan kita jalankan adalah kita akan melakukan evaluasi. Ada 12 ya Mas Danang? 12. Dari 11 yang sudah masuk sudah beberapa waktu yang lalu, kemudian ada lagi tambahan satu lagi materi atau konten yang masuk ke kami dan kita akan diskusikan bareng-bareng. Platformnya beragam, ada yang foto, ada yang video, ada yang motion dan sebagainya. Lah, teknisnya adalah nanti kami akan menampilkan kontennya itu, lalu teman-teman memberikan komentar yang bukan pembuatnya ya, memberikan komentar, masukan, kritik. Kalau perlu Anda cari kelemahannya apa sih kira-kira. Lebih baik Anda menempatkan diri sebagai
netizen gitu aja. Biasanya kan mulut netizen itu lebih pedes, nyinyir gitu kan. Sesuatu yang kurang pasti akan mudah ditemukan oleh netizen. Lah, Anda mencoba meletakkan diri sebagai netizen yang memberikan komentar, kritik dan sebagainya terhadap teman kita. Tujuannya adalah ya untuk memberikan apa ya? Bukan untuk menjatuhkan, bukan sih, tapi untuk apa? Biar teman kita produknya kualitasnya lebih bagus lagi. Saya yakin kita semua teman, kita udah bergaul udah berapa lama dan nanti bisa memberikan masukan miliknya teman kita kayak apa. Lah, kita akan evaluasi. Paling tidak ada 3 hal yang akan kita diskusikan. Nanti teman-teman bisa menilai karya yang sudah ditampilkan itu dari 3 hal ini. Pertama adalah isi kontennya. Yang kedua gambar atau videonya, kualitasnya gimana. Dan yang ketiga adalah keterangan atau caption dari gambar atau video itu. Misalnya konten, isinya apa sih? Maksudnya apa? Kok mengambil gambar seperti itu? Anda bisa mempertanyakan itu kepada pembuatnya. Dan pembuatnya bisa memberikan penjelasan. Isi kontennya apakah relevan atau tidak? Misalnya kita membahas soal isu kemiskinan. Apakah konten itu mengandung apa namanya pesan-pesan soal kemiskinan atau enggak? Atau hanya hiburan semata? Nah, nanti Anda bisa mempertanyakan itu tentang isi atau konten itu. Dan yang kemudian kedua adalah gambar atau videonya. Misalnya, wah itu pengambilan gambarnya nggak pas, harusnya dengan sudut pandang kayak gini. Itu agak blur. Ini videonya kok agak goyang ngambilnya dan sebagainya. Anda bisa memberikan komentar terhadap konten itu. Dan yang ketiga adalah caption atau keterangan gambar. Biasanya foto saja atau video saja kadang-kadang tidak cukup. Perlu ada caption atau keterangan. Kalau misalnya caption atau keterangannya nggak tepat, maka pembaca atau pemirsa itu tidak paham ini maksudnya apa video itu, sehingga perlu ada caption yang lengkap. Kalau dalam berita, caption itu juga bisa memenuhi standar 5W1H kayak gitu kan, seperti itu. Nah, 3 hal itulah yang paling tidak teman-teman gunakan untuk mengukur kualitas atau menilai produk atau konten dari teman-teman yang lain. Gitu ya teman-teman ya, santai aja, kita ngobrol-ngobrol aja, diskusi saja. Kalau ada yang kurang bisa kita diskusikan. Gimana Mas Danang, siap? Oke, siapa dulu ini? Ini punya siapa ini? Ya, ini ya produk siapa? Masa gak ada yang ngaku? Oke, silakan Mas Budi ya. Nah, nanti bisa juga memberikan penjelasan latar belakang dari itu. Oke, saya memberikan penjelasan.
Oke, gimana Mas? Mau memberikan sedikit apa ya deskripsi tentang acara ini? Kita macam-macam, biar nanti teman bisa paham. Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau nggak salah kapan ya itu ya, lupa saya. Oh, sama Bu Niken pada saat itu. Iya. Itu mbahnya udah meninggal itu kemarin. Itu pada saat itu belusukan di kampung Magresari ya. Di kampung Magresari itu salah satu lansia, di mana lansia itu hidupnya benar-benar di bawah kelayakan. Jadi di atas itu hanya banyak yang saya lihat tuh hanya banyak rumah laba-laba, sarang laba-laba itu banyak debu, dan di bawahnya itu penuh dengan kotorannya simbah pada saat itu. Dan di bawahnya itu ada lantai yang bergenang air ya Pak ya. Jadi lembab sekali. Nah pada saat itu kita kunjungan ke sana belusukan. Jadi kita tiap seminggu sekali kita belusukan dengan Ibu Niken. Nah nggak tahu di mana dan lain sebagainya, kita langsung belusukan aja. Jadi nggak memberitahu siapa-siapa. Nah itu salah satu gambaran di mana kemiskinan di Kota Magelang yang belum terjamah. Jadi tidak adanya kemungkinan tidak adanya surat menyurat yang lengkap, misal KIS, BPJS dan lain sebagainya. Nah selalu saya sampaikan di Kota Magelang itu ada dua kriteria, yaitu warga Magelang yang miskin dan warga miskin di Kota Magelang. Nah yang saya lakukan itu adalah saya menemui warga Magelang, warga miskin di Kota Magelang, di mana warga miskin di Kota Magelang itu warga yang belum punya surat menyurat, baik itu KTP, baik itu jaminan kesehatan, yang saat itu didomisili di Kota Magelang. Jadi saya pastikan di situ belum ada bantuan, belum ada KIS, BPJS, karena KTP dan lain sebagainya mungkin dari luar Magelang datang masuk ke sini terus sakit di Kota Magelang. Nah itu tanggung jawab siapa? Nah itu kan karena teman-teman semua di sini kan pastinya menindaklanjuti yang warga Magelang yang miskin. Warga Magelang yang miskin itu adalah warga Magelang yang sudah memiliki KTP, udah ada identitas Magelang. Nah bantuan semuanya dari teman-teman pastinya menuju ke situ semua, karena sebagai syarat untuk mendapat bantuan. Nah kalau ngomong berbicara tentang menurunkan kemiskinan, kita juga harus memikirkan juga adalah warga miskin di Kota Magelang, di mana mungkin dari warga lain, buangan dari kota lain yang domisilinya di Magelang. Yang itu yang saya masih perjuangkan, dan banyak sekali, hampir 30-40%-an di situ belum ada Pak. Jadi salah satunya itu gambaran itu Bapak. Ya, oke, terima kasih Mas Budi ya. Oke, saya mau minta komentar teman-teman, ayo. Yang berani kritik Mas Budi siapa? tenang, rasa khawatir. Apa? Ini sengaja yang pertama ditemukan Mas Budi, biar yang lain berani kritik. Iya no. Ayo sama. Gimana? Mau berkomentar? Ayo. Waduh. Menanggapi video tadi, saya kelepek-kelepek melihatnya karena jauh banget dengan apa yang saya produksi. Jadi ini sudah sesuai banget dengan temanya ya. Kebetulan juga bersinergi dengan Dinas Sosial dan Ibu Wali Kota Magelang. Jadi top banget buat Mas Budi, bisa menginspirasi teman-teman, bisa menghasilkan karya video yang lebih bagus lagi. Mungkin kita bisa menimba ilmunya lagi Mas Budi. Jadi komentarnya apa? Komentarnya sangat bagus menurut saya. Oke, Bu Desi. Juga ada kritikan sesuatu yang sudah Bu Desi ulang. Ada Mas. Assalamualaikum, Agung dari Magelang News. Agung. Agung. Ya. Mohon
izin, mungkin bukan mengkritik ya, hanya saja mungkin menanggapi dari adanya video. Kebetulan yang pertama dari Mas Budi, terlepas dari teman saya dan enggak, tapi mungkin dari beberapa peserta mungkin ada standarisasi untuk bagaimana membuat konten dengan sederhana, tetapi tujuan yang mau disampaikan kepada siapapun yang melihat, terutama netizen, mungkin bisa tersampaikan. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Hanya saja memang untuk, saya kira mungkin Mas Budi juga nanti sepakat bahwasanya memang untuk pembuatan konten di media sosial juga memang harus ada beberapa hal yang memang ini kita tampilkan ataupun tidak. Itu mungkin secara teknis ya, nanti bisa kita bahas lagi. Tapi kalau untuk video ini pasti bagus. Kalau menurut Mas Agung, antara isi atau pesan, kemudian yang kedua pengambilan gambar atau videonya, atau captionnya, kira-kira menurut jenengan gimana? Sudah pas, karena mungkin melihat dari latar belakang Mas Budi yang memang sudah biasa membuat seperti ini Pak ya. Jadi kalau kita melihat, saya juga judulnya adalah bagaimana hubungan antara kemiskinan dan juga media sosial, itu kan harusnya sebuah konten menggugah siapapun yang melihat, universal, dan mungkin izin Mas Budi ya, mungkin ada beberapa hal yang memang ya kita juga nggak tega untuk mungkin kita akan nge-explore gambar, tapi kadang juga harus ada yang memang benar-benar yang itu harus disampaikan supaya real, bahwasanya apa yang mau kita tuju dari sebuah video itu kan tersampaikan. Contohnya menggugah dari perhatian dari stakeholder dan lain sebagainya. Tapi secara artinya mungkin kalau teknis kita nggak bisa bicarakan ya, nggak mungkin kalau misalnya ketika kita ketemu dengan siapapun yang akan kita bantu itu terus kita ambil benar-benar angle yang ini, saya pikir nggak seperti itulah. Itu hanya spontan, tapi mungkin respon kita terhadap keadaan siapapun itu aja sih kalau saya lihat sih, karena kebetulan saya konten kreator juga dan sangat tidak etis ketika misalnya ketika kita melihat hal yang seperti itu kita masih berpikir untuk angle cahaya dan sebagainya. Saya pikir enggak, tapi mungkin sedikit saya bercerita, saya juga pernah bergabung di sebuah TV nasional dulu dan bagiannya sama. Kalau mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak pernah nonton itu, saya pernah bikin program itu gabung agak lama di Jika Aku Menjadi Trans 7 itu agak berbeda karena sebenarnya sama dengan yang dilakukan, kita minta misalnya data dan sebagainya, tetapi itu kan disetting Pak. Kalau yang dilakukan Mas Budi dan mungkin nanti akan teman-teman itu kan memang pure asli, dari itu mungkin ada yang beberapa yang mungkin diasah responnya Mas Budi ya, bahwasanya iya. Harusnya kan kalau komunitas setting, kalau wartawan nggak bisa. Iya. Kalau kita pure murni apa yang kita lihat tanpa ada pengarah gaya Iya. gini enggak. Jadi kita inisiatif kita aja untuk ngambil angle yang tanpa merasa sama dari mereka. Jadi yang saya kembali lagi ke Mas Budi, bahwasanya Mas Budi di sini saya lihat kadang beliau kan turun sendiri ya. Artinya kan ketemu di jalan, respon, bikin video ya Mas ya. Nah yang ini kadang memang agak sulit mungkin ya kalau teman-teman yang lain melihatnya kok gambarnya mungkin kurang jelas ini. Kadang kita kadang bingung mungkin ya, sama dengan saya ketika kita lihat si A atau kita anggap target lah artinya gitu, melihatnya dari sisi mana. Misalnya kita langsung mau nolong, tapi sementara kita juga butuh dokumentasi yang memang ini nantinya akan berefek lebih panjang terhadap beberapa hal lagi. Mungkin seperti itu, nanti bisa kita sambung. Assalamualaikum. Kayaknya masih memuji ini, belum ada yang lagi. Kalau ini kayaknya menarik ini Pak. Mbak siapa? Saya Awita Pak. Awita. Iya. Oke, gimana Mas? Izin menanggapi videonya Pak Budi. Kalau secara keseluruhan videonya sudah bagus menurut saya, artinya sudah bisa ditangkap, oh ini tentang jompo. Tapi di satu sisi lain, narasi atau yang dijelaskan dari ibu-ibunya itu masih kurang. Justru yang lebih menarik adalah apa yang disampaikan dari Pak Budi tadi. Jadi jomponya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah di videonya itu belum
dijelaskan gitu, meskipun gambarnya itu sudah ada gitu, tapi untuk pendalamannya kan tetap perlu dijelaskan. Mungkin ketika menampilkan gambar itu atau video bisa ditambah suara yang menjelaskan meskipun orangnya nggak kelihatan, karena partnya ibu-ibu yang menjelaskan tadi sangat sedikit, cuma di belakang saja, dan itu menyampaikan sedang berusukan di mana bersama siapa kayak gitu. Jadi masih perlu ditambah penjelasannya seperti apa, detail kegiatannya gitu, supaya kita lebih kebayang lagi gitu, lebih sampai lagi ke hati. Mungkin itu kalau dari saya. Ya, ada yang menarik dari penjelasan Pak Alwin tadi. Jadi kan tadi teman-teman sudah menonton ini ya. Berapa detik? 1:39. 1 menit 39. Kemudian Mas Budi menjelaskan tentang itu, karena saya kasih kesempatan. Kira-kira menurut teman-teman lebih detail mana antara video yang ada di sana dengan yang disampaikan oleh Mas Budi? Disampaikan Mas Budi, Anda mendapatkan banyak informasi dari penjelasan Mas Budi, tetapi dari sana ada informasi yang didapat nggak? Berarti nanti web netizen kalau punya pertanyaan tentang video itu bisa hubungi Japri ke Mas Budi gitu ya. Kebetulan kita punya itu karena dari sisi videonya, bukan dari latihannya. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, berarti harus Japri kepada pembuatnya, dan itu harus prosesnya kayak gitu. Apakah harus seperti itu? Tidak kan? Karena tidak ada mungkin penjelasan alamat atau netizen nggak kenal sama Mas Budi, sehingga harus tanya, ini di mana, ini tempatnya di mana, terus ceritanya piye kayak gitu kan. Tadi dari dua tanggapan tadi seperti itu. Ada yang mau menanggapi Pak? Bisa lebih lanjut tanggapannya, kayaknya menarik ini. Terima kasih. Mohon izin, Mas Budi sudah. Saya Among Pak dari Dinas Pertanian. Mohon maaf tidak bisa seaktif teman-teman yang lainnya. Kalau Mas Budi ini memang sudah sangat aktif, terutama membuat konten-konten yang berkaitan dengan kemiskinan di Kota Magelang ya. Saya hanya menanggapi saja, nggak terlalu mengkritisi nih. Tadi yang disampaikan oleh Mbak yang depan tadi, saya sepakat memang mau saya sampaikan, tapi sudah didahului ya. Cuma intinya begini Pak, jadi harapannya video yang disampaikan itu bisa lebih apa ya, nampak alurnya. Kalau saya lihat tadi kan kita juga memahaminya, kalau cuma sekali saya nontonnya mungkin kurang paham ini arahnya kemana untuk penjelasan videonya tadi itu. Apakah kita fokus pada mbahnya tadi ataukah pada penjelasan dari Bu Wali Kota tadi? Nanti mungkin harapannya memang kedepannya ya tadi mungkin dijadikan alurannya, mungkin Mas Budi dengan siapa, ada narasinya gitu loh, ada narasinya sampai digiring tadi ke statement atau apa yang disampaikan oleh Bu Wali Kota ini. Demikian, sudah bagus, secara umum sudah bagus karena Mas Budi juga sudah terbiasa untuk membuat video-video sejenis ini. Matur nuwun. Ada lagi nggak yang mau memberikan komentar? Dadang mau memberikan tambahan? Apa ya? Jadi apa yang diceritakan itu dulu saya sering terjadi ya. Dulu waktu saya kadang ini hampir-hampir mirip ya. Ketika dulu memang saya sering liputan gitu ya. Terus kemudian habis liputan itu pulang, beritanya jadi, terus kemudian Mas Om nanya ke saya gitu, gimana tadi ini, saya bisa cerita banyak gitu. Tapi Mas Om jawabnya, kok itu nggak muncul di tulisanmu gitu. Masalahnya di situ waktu itu. Apa kudu Japri? Iya. Wartawannya Iya. untuk mendapatkan gitu. Jadi saya bisa cerita banyak. Wah Mas itu tadi gini. Wah menarik gitu. Masalahnya adalah yang saya ceritakan itu nggak bisa keluar gitu. Nggak keluar ketika keluar di koran atau di online gitu. Kenapa gitu Mas Allah bertanya gitu. Oh bisa tulisan kamu bisa bercerita bagus barusan, tapi itu nggak keluar gitu. Nah itu tuh menjadi tantangan, itu yang di note tadi. Makanya packaging di ini kita cuman dalam konteks ini beda platform ya. Ini konteksnya video pendek, bagaimana menyatukan
antara pesan gambar ya, pesan besar, narasi besar gitu, narasi besar tentang kemiskinan dipadukan dengan programnya Bu Niken ya, Bu Wali Kota. Nah ini memblendkan itu sehingga pesan utuhnya itu sampai sih. Saya nangkapnya kayak gitu sih. Jadi Bu Niken Belusukan itu program Bu Niken gitu, satu. Yang kedua adalah mbah-mbah ini, kita mengunjungi mbah-mbah yang kita kunjungi. Jadi ngeblendkan dua hal ini biar sinkron kan. Tadi Mbak siapa tadi cerita ini Bu Nikennya atau cerita tentang mbahnya gitu, kalau ngomongnya mungkin kayak gitu ya nangkapnya ya, karena narasinya masih kurang gitu. Nah ini ketika durasi itu terbatas mungkin bisa dimixkan, akhirnya itu di caption atau voice over gitu, voice over atau bukan voice over tapi kita ambil suaranya aja, kita waktu proses edit itu ambil suaranya run terus, suaranya narasumber tapi gambarnya udah kita ganti ya, ganti yang lainnya. Itu sih mungkin saya mengilustrasikannya ya, mencoba mengilustrasikan itu semua. Itu Mas Pak. Itu gimana Mas Budi? Jadi ya. Kalau beberapa video saya itu ada yang ngeblend, sebenarnya kata Mas, kita ngeblendkan dari ini kan ada pandangan sisi kemiskinan dan dari programnya Ibu. Nah biasanya kalau saya caption lengkapnya dan nama, mbak, alamat dan sebagainya, saya untuk alamat lebih beretika. Kita menggunakan etika karena nanti takutnya dari perangkat setempat itu biasanya akan komplain. Tak kasih alamat lengkap dan sebagainya, intinya seperti itu. Nanti banyak sekali dan sampai detik ini pun juga komplain gitu kan. Karena kemarin kita udah sepakat di mana saya tidak akan gunakan alamat, itu yang pertama. Kalau yang keduanya juga Mas, alamat bagi kami sangat rawan juga. Ada beberapa kasus di mana saat menerima bantuan dan lain sebagainya ada yang dirampok, ada yang dicuri dan sebagainya, karena tahu sekarang pencuri-pencuri sekarang tuh pinter, nggak langsung di dunia nyata tapi di dunia maya mencari lansia-lansia seperti itu yang dapat bantuan. Alamat lengkap didatengin, itu habis tuh nanti. Itu beberapa kali terjadi, yang dari teman-teman kita juga terjadi. Jadi kita sepakat dengan teman-teman media sosial di beberapa tempat, kita tidak pernah gunakan alamat. Dan untuk biasanya kami juga teman-teman ngerti, biasanya kalau semisal ini kita blendkan, bener Mas, jadi kita blendkan antara kegiatan Ibu dengan pandangan atau gambaran dari kemiskinan di Kota Magelang. Jadi itu enggak tak sebutkan, bener enggak sebutkan karena aku lebih ke titik ke programnya Ibu. Jadi aku lagi mengangkat program itu gitu loh. Nah, yang ditemuin siapa aja, yaitu lansia-lansia yang kondisinya seperti itu. Nah, untuk keterangan lebih lanjut hubungi kita, biasanya gitu. Kalau yang spesifik untuk kita bedah rumah, bawa lansia dan sebagainya, pastinya kita akan tekankan di situ Mas. Jadi ada beberapa video yang lain yang khusus untuk si tokoh yang kita angkat, pastinya itu akan kupas habis. Di mana kondisinya, di mana perekonomiannya, kondisi rumah, terus apa yang kami perlukan dan sebagainya. Intinya seperti itu Mas. Tapi dari video ini kita ada dua giat, jadi kita coba sedikit blendkan dan keterangan saya tidak terlalu banyak tapi simpel, hanya memberi contoh itu aja sih Mas. Terima kasih. Ada tanggapan lain? Ya tadi sebagai masukan ya, narasinya lebih lengkap karena penjelasan Anda tadi itu lebih lengkap daripada yang ada di situ. Kita lebih tahu informasi itu ada apa dan bagaimana dari penjelasan itu, bukan dari video itu. Walaupun video itu sudah menggambarkan ada orang miskin yang rumahnya tidak layak huni dan sebagainya, atau mereka perlu bantuan, itu udah masuk sih sebenarnya. Ada lagi satu. Ini komentar saya aja. Antara penjelasan Ibu Niken dengan deskripsinya lebih panjang mana? Kalau menurut Anda? Antara bisa nggak mulai Bu Niken itu mulai menit berapa?
Kalau soal rumah tidak layak huni, kemiskinan dan sebagainya, sebagian sudah tersampaikan. Lantainya becek, ada genangan, ada nggak itu? Nah itu benar. Hunikan mulai menit berapa? Detik berapa? Hah? Detik 47. Jadi dari 1 menit 39 Ibu Niken mulai bicara itu pada detik 47. Jadi lebih banyak mana? Ya, Ibu Niken. Nah sekarang dalam sebuah konten, kalau misalnya kayak gitu, netizen, ada menempatkan diri sebagai netizen, lebih banyak omongan dari Ibu Niken, kira-kira menurut teman-teman gimana? Gimana? Mas, ada komentar? Mbak, gimana Mbak? Gimana? Kalau menurut kita sebagai bukan anak buah Bu Niken ya, tapi sebagai netizen biasa, antara konten yang soal kemiskinan dengan penjelasan Bu Niken, lebih banyak Bu Niken, menurut Anda gimana? itu yang ngomong Bu Tiana, bukan anak buahnya Bu Niken. Kalau saya tanya kepada pegawai OPD ya gitu. Gimana ada komentar? Gimana Pak? Wah ini gimana, ada komentar? Belum. Gimana Mas Agung? Mungkin bisa ke video lain nggak enak beda. Nanti kita akan beda juga. Jadi kalau misalnya seperti itu, kita coba menempatkan diri, karena kita memang sih teman-teman sebagai humas pemerintah, tapi biar lebih enak nikmati orang dan responnya juga bagus. Kalau lebih banyak omongannya Bu Niken, itu malah jangan-jangan membuat bosan juga, karena netizen warga biasa ya, bukan OPD ya, lebih suka hal-hal yang di luar itu. Wah pejabat kebanyakan ngomong, misalnya kayak gitu. Nah kayak gitu. Jadi nanti kita bisa bagilah space untuk kontennya berapa, space untuk pejabatnya berapa, kayak gitu. Karena seperti kita diskusikan ya pada pertemuan-pertemuan lama, karena konten-konten dari Pemda itu kan lebih banyak ngomong soal ucapan-ucapan pejabat, selebrasi atau seremonial kayak gitu, dan itu akan membosankan. Ya kan? Kita udah pernah bicara soal itu kan, diskusikan itu dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu. Nah, kita mau ubah itu. Gitu, ada komentar lain? Mas Dadang ada komentar lain? Cukup ya? Kita beri ulang untuk Mas Budi. Oh ya, satu lagi saya lupa. Captionnya kalau misalnya ada typo dan sebagainya, mohon diperbaiki ya. Kayak misalnya di sini ada Magelang, harusnya M-nya besar. Kemudian ada yang double. Penangan itu kan salah ketik, tetapi nggak enak bagi pembaca. Jadi kita mencoba untuk perbaiki apabila ada kesalahan kayak gitu, dibaca lagi. Kemudian yang nggak usah pakai IGG lah, kayak chat kayak gitu kan. Oke, gitu ya teman-teman. Kita akan lanjutkan menonton selanjutnya. Ini miliknya siapa ini? Ini pakai akun pribadi sih Mas. Ya? Yang dikirim akun pribadi. Pak Yusuf? Ada nggak ya? Oh pindah. Udah pindah OPD. Sekian bulan tahu-tahu udah pindah.